memberi kesaksian kepada dunia tanpa ada imbalan di baliknya itu. Dan itu sudah dilakukan oleh para rasul lebih dahulu. Mereka pergi kemana-mana dikirim oleh Tuhan Yesus tanpa ada bayangan apakah nanti mereka diperlakukan baik atau tidak. Mereka bisa hidup atau tidak, itu yang mereka tidak pikirkan. Tetapi ternyata mereka sukses di dalam karya keputusan. Inilah karunia kasih yang kita terima di dalam hidup kita sehingga kita bisa perhatikan satu sama lain di dalam keluarga. Kedua, kita menerima Roh Kudus yang dianugerahkan dalam bentuk kebijaksanaan. Kita manusia ini beda dengan hewan, binatang. Manusia itu dikatakan binatang yang berakal budi, itu manusia. Karena kita itu punya rasa sama dengan binatang. Tetapi kita memiliki kebijaksanaan. Kita mampu melihat dan juga menilai orang lain sebagaimana Tuhan melihat kita. Kriteria yang digunakan Tuhan seringkali berbeda dengan kriteria yang kita pasang. Kita miliki jalan Tuhan sering tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Karena itu Roh Kudus dapat membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah atau yang tidak baik, mana yang benar atau jahat, salah. Seraya membuat pertimbangan yang benar di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita miliki sebagai manusia yang berakal budi ini. Kita bisa menjauhkan diri dari ajakan yang tidak benar. Kita bisa menghindari segala bentuk kejahatan sehingga hidup kita tetap baik dan terbukti di mata banyak orang. Karena kita memiliki anugerah kebijaksanaan. Ketiga, Roh Kudus memberikan kita roh pengertian, karunia pengertian, yakni kemampuan untuk melihat cahaya atau terang yang terpancar di dalam kebenaran. Kita semua ini masing-masing punya indera yang bagus, tapi belum tentu kita bedakan warna yang benar. Warna-warni apapun, kalau ditanya kira-kira warna apa ini, kita salah tebak. Lihat saja Bapak Ibu yang matanya sudah mulai kabur, lalu kalau periksa mata itu ditunjukkan warna-warni. Kita salah tebak, maka dokter katakan ini matanya sudah tidak bagus. Matanya mulai buta. Jadi kita diberikan roh pengertian supaya kita melihat cahaya atau terang yang terpancar dari sebuah kebenaran. Rasul Tuhan Yesus yang pertama juga punya momentum yang serupa karena mereka menerima terang atau cahaya dari Kristus. Ketika hari Pentakosta, mereka itu mampu melihat, memandang segala nilai kebenaran dan mengajarkan kepada orang lain. Kita dengarkan dengan baik di dalam bacaan pertama tadi. Hal yang luar biasa karena Petrus itu tidak pernah sekolah, apalagi dia itu nelayan. Tetapi di dalam bacaan tadi dia pintar sekali khotbah. Kalau Bapak Ibu yang tidak punya profesi atau tidak pernah sekolah lalu tiba-tiba bicara panjang dan bagus, orang katakan dia ini jangan sampai mau gila atau jangan sampai dia mabuk karena omongannya itu bagus walaupun dia tidak sekolah. Masuk akal. Itu Petrus kira-kira seperti demikian pada awal mula gereja.
Yang keempat, Roh Kudus memberikan kepada kita anugerah nasihat. Karunia ini menuntun kita, mengarahkan kita ibarat kompas atau pedoman. Bila kita mulai kehilangan arah, maka nasihat-nasihat dari siapapun yang baik yang kita terima itu yang mengarahkan kita pada kebenaran. Tuhan Yesus tidak pernah nasihat langsung kepada Bapak Ibu. Atau jangan sampai Bapak Ibu ada yang mendapat nasihat terus dari Tuhan, saya kira tidak ada. Tetapi apa yang menjadi ajaran baik dari orang tua, para guru, dosen, saudara-saudari kita, walaupun dia anak kecil tapi dia bicara bagus untuk mengarahkan kita, ini sebetulnya dia memiliki roh nasihat, mengarahkan kita seperti kompas. Kita pada akhirnya tidak kehilangan arah dan membimbing kita agar tidak tersesat di jalan, tetapi selalu berlaku baik di dalam suatu komunitas itu bersama. Kelima, Roh Kudus memberi kita anugerah ketekunan supaya kita mampu, kita kuat membuat keputusan yang penting. Kadang-kadang lebih dipengaruhi oleh keputusan moral karena kita buat untuk kebaikan banyak orang, bukan untuk diri sendiri. Itu yang kita miliki roh ketekunan tadi. Roh ketekunan itu ibarat adrenalin dalam kedokteran. Dia itu menyiapkan tubuh kita di saat kita menghadapi bahaya, supaya kita siap-siap. Kalau kita mulai takut atau gugup, detak jantung kita juga mulai makin cepat. Penyakit juga mulai menggerogoti kita, detak jantung juga mulai makin cepat. Kita ketakutan, tetapi itu tanda bagaimana kita tekun menjalani kehidupan atau taat untuk melakukan apa yang dinasihati. Kita lihat diri kita masing-masing. Kalau kita sudah divonis sakit berat, kalau kita tidak tekun hidup baik, ikuti petunjuk dokter, maka pada akhirnya bisa saja kita semakin parah, tidak sembuh. Anugerah itu memberikan kita tenaga ekstra di dalam membuat keputusan penting tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, etis atau tidak etis. Dan dengan ketekunan seperti itu, jemaat perdana tadi berani menyampaikan kebenaran walaupun harus siap menerima penderitaan. Kita tahu para rasul hampir semuanya itu mati menjadi martir karena memberikan atau mewartakan Kristus yang tersalib, Kristus yang bangkit naik ke surga. Itulah yang menjadi inti pemberitaan para rasul. Juga orang-orang pertama yang dibantai atau dibuat pertandingan oleh Nero, ternyata orang-orang yang mengikuti Kristus itu lebih tangguh. Menghadapi bahaya sebesar apapun mereka tidak takut dan mereka berani. Akhirnya mereka menang. Keenam, Roh Kudus memberikan kita anugerah pengetahuan. Tidak heran kalau kita mampu mengerti hal-hal yang sulit karena kita ada pengetahuan. Omong tentang agama kita paham sedikit karena kita ada pengetahuan. Paling kurang kita pernah baca. Omong tentang kitab suci kita tahu karena kita selalu baca kitab suci, ada pengetahuan. Omong tentang doktrin gereja, mereka sudah pernah baca ajaran-ajaran gereja dari para paus, dokumen-dokumen tentang
kehidupan perjalanan gereja dari awal sampai masa kini mereka bisa pahami. Itulah yang kita katakan dia memiliki pengetahuan. Apakah cukup, lengkap atau tidak? Kalau lengkap berarti dia sempurna sekali karena dia tahu baik. Sebagai pribadi yang berakal budi, maka kita dituntun oleh Tuhan supaya memahami hal yang bersifat spiritual. Sebagaimana kita pahami segala kenyataan di atas dunia ini, kita melihat hal-hal yang baik, pada akhirnya kita paham bahwa Tuhan menciptakan ini, maka kita bisa hidupi, kita bisa bersahabat, berakrab dengan mereka. Pada akhirnya mengajak kita untuk menghargai satu sama lain. Ketujuh, Tuhan memberikan kita roh kesalehan. Dengan itu kita mampu melihat hal-hal yang besar yang telah dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita bersyukur atas segala anugerah dari Tuhan yang kita terima. Seraya kita melihat sejarah hidup kita masing-masing, ternyata bahwa kita ini orang-orang biasa, tetapi telah dimampukan oleh Tuhan, maka kita bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, karya-karya besar. Ini roh kesalehan. Kadang-kadang juga kita berbangga karena bisa buat sesuatu, tetapi kita bangga untuk cari nama, itu sudah mulai sombong. Kita tidak rendah hati lagi di hadapan Tuhan. Pada akhirnya juga Roh Kudus memberikan kita rasa sukacita karena kita boleh mengalami semua aspek kehidupan yang baik di dalam kita. Kedelapan, Roh Kudus menganugerahkan kita rasa takut kepada Tuhan. Kita tahu dalam surat Rasul Yohanes yang katakan Allah adalah kasih. Injil Yohanes juga menulis demikian. Allah adalah kasih, maka tidak perlu kita takuti. Dia itu kebaikan yang harus kita terima. Tetapi supaya kita semua semakin fokus, semakin respect kepadanya sebagai pencipta. Sama halnya kalau kita mengagumi pribadi orang, kita selalu jaga nama baiknya, bukan kita mau menjatuhkan, tetapi kita mau supaya dia tetap terjaga dari pembicaraan, gosip atau apapun. Itu yang selalu kita hadapi di dalam seluruh hidup kita. Anugerah inilah yang memampukan kita untuk menghilangkan dosa dan kita tidak mau mengkhianati Tuhan Allah kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah yang saya kasih dalam Kristus, perayaan Pentakosta hari ini mengingatkan kita bahwa kita telah menerima segala anugerah dari Tuhan Allah di dalam diri kita, berupa aneka ragam karisma. Kalau kita baca di dalam surat Galatia itu banyak sekali karunia yang disebutkan atau buah Roh Kudus yang harus kita hasilkan kalau kita sudah miliki. Dengan itu kita berkembang menjadi orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik yang baik. Tuhan mengarahkan jalan hidup kita. Dia menolong kita agar menjadi pribadi yang baik. Dia membantu kita agar membuat keputusan yang tepat dan memberikan keberanian ketika kita mengalami
menerima sejak kita mulai dibaptis, meskipun kita banyak ini baptis tidur, kita masih kecil, tidak terlalu tahu. Tetapi kita dikuatkan ketika kita menerima sakramen Krisma. Maka kita bisa lihat di orang-orang yang bisa mengantuk terus, berarti dia belum dapat Roh Kudus. Datang bisa terlambat terus, berarti dia belum terima Roh Kudus. Jadi ingat baik-baik, kita sudah mulai bisa tahu jam sekian sudah diumumkan ulang-ulang, tetapi masa bodoh berarti Roh Kudus belum masuk dalam dirinya. Orang yang tidak laksanakan tugas sebagai umat paroki juga dia belum terima Roh Kudus, belum menyadari semua aspek yang saya sampaikan tadi. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari, di hari pencurahan Roh Kudus, setelah kita lewati 50 hari pasca, kita coba melihat diri kita masing-masing. Apakah peran Roh Kudus itu kita jalani dengan baik untuk membangun kehidupan kita bersama di paroki ini.